Sementara itu juga pemirsa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Waringin Barat hari ini menggelar rapat koordinasi terkait dengan registrasi sosial ekonomi yang diikuti berbagai unsur mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa di Kabupaten Kota Waringin Barat. Hari ini kami bisa berkumpul dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Kobar ini diikuti organisasi perangkat daerah, unsur kecamatan, para lurah, dan kepala desa sekobar. Kegiatan Rakor Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat Suyanto. Kepala BPS Kabupaten Kobar Yul Ismardani mengatakan, agenda tersebut merupakan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya pemerintah Kabupaten Kobar dari dinas, kecamatan, sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pembaharuan data secara berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan. Pendataan Reksosek ini sangat penting mengingat saat ini program bantuan sosial diharapkan tepat sasaran, sementara data yang dimiliki kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih sangat sektoral. Dari semua permasalahan ini, maka perlu upaya perbaikan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk. Diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh. Data registrasi sosial ekonomi ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 integrasi pengolahan data dan pemeringkatan data. Jadi pengolahannya di tahun 2023 di peringkat dari rumah tangga nomor 1 dari segi ekonomi sampai peringkat paling bawah. Ya, ini merupakan pendataan awal di tahun 2022 dengan BPS. Jadi nanti ke depannya yang merawat teman-teman Pemda gitu ya. Jadi pendataan nanti dimulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Untuk di Kobar sendiri ini petugasnya sebanyak 485 orang, direkrut secara open recruitment kemarin, dan teman-teman dari desa sudah banyak yang mendaftar. Dan nanti target dari keluarga itu berdasarkan data Dukcapil ya, kami itu sebanyak 97.000 sekian keluarga. Tapi nanti di lapangan kita akan cek kembali ya, apakah ada penambahan atau pengurangan. Akan kita bina semua desa, 81 desa dan 94 ya sama kelurahannya akan kita bina. Bagaimana teman-teman aparat desa itu nanti merawat dan mengelola data Reksosek ini. Karena data ini kalau nggak dirawat ya tadi bilang nggak dinamis, yang miskin jadi nggak miskin gitu kan. Nah itu yang perlu dirawat. Nah ini perlu komitmen teman-teman semuanya. Manfaat pendataan ini nantinya dapat berguna untuk pemerintah daerah untuk dijadikan dasar program penyaluran bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial, integrasi lintas sektoral, pemutakhiran data desa, dan upaya penstabilan data serta sebagai pusat data nasional. Data kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi akan menjadi data yang dikumpulkan oleh para petugas dari BPS di Kabupaten Kobar. Berdasarkan kriteria yang masuk di dalam kategori miskin, maka itu termasuk titik koordinatnya ditentukan, bahkan rumahnya dipoto. Sehingga ketika ada bantuan tidak perlu nyari-nyari lagi, oh di sini tempatnya. Jadi ketepatan sasaran saya pikir akan lebih akurat dan tadi data ini akuntabel. Selain Rakor Reksosek, pada hari ini juga dilakukan pencanangan atau desa sadar statistik, yakni Desa Pasir Panjang, Desa Natai Raya, Purbasari, dan Desa Bumi Harjo. Tim Liputan SBTV.